Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 pasangan terjaring razia di Kabupaten Kebumen. 1 diantaranya masih duduk di bangku SMK. Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga nyaris 500%. Wali Kota Solo masih buka ruang diskusi. Meski telah diatur Kementerian Perdagangan aturan menunjukkan KTP untuk membeli minyak goreng subsidi minyak kita belum berjalan. Di tengah meroketnya harga beras, beredar isu beras oplosan atau beras campur kembali muncul di pasar induk Brebes. Agar Anda tidak tertipu saat membeli beras, berikut kita simak ciri-ciri beras oplosan. Naiknya harga beras memicu beredarnya beras oplosan di pasaran. Menurut salah satu pedagang beras di pasar induk Kabupaten Brebes, beras medium biasanya dioplos dengan beras lama atau beras menir agar pedagang meraup keuntungan besar. Sebelum membeli beras, ada baiknya perhatikan beberapa hal agar Anda tidak tertipu. Beras oplosan atau campuran memiliki ciri-ciri warna putih bening, sedangkan beras asli memiliki warna keruh. Akan tetapi, beras oplosan agak sulit terdeteksi. Beras campuran dilihat kalau berasnya jenisnya beda-beda itu nanti ya beda. Kalau yang sama satu jenis sama ini saya contohnya. Ini yang satu jenis karena memang berasnya bagus semuanya. Nanti kalau ada yang jenisnya beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil-kecil. Itu campuran berarti ya? Apa? Itu campuran apa sih? Sebagai konsumen kita perlu hati-hati dalam memilih beras karena dapat membahayakan kesehatan. Sugiyartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Harga beras premium hingga rendah tak kunjung turun. Harga beragam jenis beras malah semakin mahal, bahkan menembus harga tertinggi. Beras premium di Pasar Puri Baru Kabupaten Pati kini tembus Rp17.000 dari harga Rp14.000 per kilogram. Tak hanya beras premium, bahkan beras kualitas medium dan rendah juga naik. Kini nilai jual beras paling murah Rp10.000 per kilogram. Dampak kenaikan ini membuat daya beli masyarakat menurun. Pedagang meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi tingginya harga beras. Semoga harga beras ini atau sembako atau barang-barang lain bisa diatasi. Untuk itu pemerintah harus bisa turun tangan lah dalam hal ini. Di Kabupaten Kudus harga beras juga mencapai harga tertinggi. Harga beras medium yang biasanya Rp8.000 kini dijual Rp12.000 di Pasar Baru Wergu, Wetan. Warga pun keberatan dengan kenaikan beras hingga Rp4.000 per kilogramnya. Ya keberatan sih Mas. Keberatannya kenapa? Ya membebani buat masyarakat juga. Kenaikan harga beras karena berkurangnya stok di pasaran. Pedagang menyebut gagal panen jadi penyebab stok beras berkurang. Operasi pasar telah diperintahkan sepekan lalu, tetapi harga beras malah kian melambung tinggi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati dan Kudus. Sementara itu, minyak goreng kemasan subsidi pemerintah minyak kita kian langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Akibatnya warga Kabupaten Brebes mulai beralih ke minyak goreng curah. Minyak goreng subsidi minyak kita semakin sulit dicari. Bahkan di salah satu agen minyak goreng di Pasar Induk Brebes sudah tidak mendapat pasokan minyak kita sejak Januari. Ia akhirnya mengeluarkan pasokan minyak kita kemasan 5 liter yang sudah dipasok di gudang sejak 3 bulan lalu. Itu pun dijual dengan harga lebih tinggi dari Rp70.000 menjadi Rp75.000. Sementara harga minyak kita per liternya lebih mahal dari Rp14.600 menjadi Rp16.800. Sulitnya mendapatkan minyak kita membuat warga beralih ke minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp14.600 per liternya.
Kalau minyak kita nggak dapat jatah. Oh, terus? Aja. Pak Haji Beli dari distributor Tegal itu. Oh, tapi ketika beli ada apa? Memang Nggak ada. Nggak ada. Barangnya. Apa berkurang jumlahnya? Nggak ada barang. Nggak ada barang. Nggak ada. Nah ini Pak Haji dapat dari mana? Itu stok lama, stok dulu ya. Gitu ya. 3 bulan yang lalu. Pak Haji mulai langka di distributor itu sejak bulan apa? Berarti Januari, Pak. Januari kemarin. Iya. Nggak pernah tanya sama beliaunya yang di sana. Kosong, nggak produksi katanya begitu. Sejauh ini sih nggak ada masalah untuk putar minyak ya Pak Haji? Nggak ada. Kalau minyak curah masih ada. Jadi mereka beralihnya mungkin ke situ ya? Iya. Kini penjualan minyak goreng curah naik 2 pekan terakhir hingga 2 kali lipat. Jika biasanya hanya terjual 350 kg minyak, kini sampai 600 kg minyak curah perharinya. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sementara itu, aturan harus menunjukkan KTP untuk membeli minyak kita ternyata belum diindahkan. Di pasar tradisional Semarang, warga bisa bebas membeli minyak kita tanpa harus menunjukkan KTP serta tidak ada batasan jumlah pembelian minyak kita. Transaksi jual beli minyak goreng subsidi minyak kita belum berjalan sesuai aturan. Di Pasar Gayam Sari, Kota Semarang, warga tak perlu menunjukkan KTP untuk membeli minyak kita. Selain itu, pedagang juga tak membatasi jumlah pembelian minyak kita. Itu enggak usah. Enggak usah pakai KTP, enggak. Berarti masih manual ya Bu ini ya Bu ya? Karena itu. Ya setelahnya diperbanyak, terus sesuai itu bandrolnya kalau harganya jualnya 14.000 ya harus 14.000. Kalau ini kan kulaannya aja di atas 14.000. Namun harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 dari seharusnya Rp14.000 per liter. Hal ini memberatkan para pembeli. Saya sebagai pengguna ya setuju-setuju aja Mas, biar buat tidak yang lain tuh nakal-nakal gitu loh. Kan ada yang menggunakan kesempatan beli lebih dari 5 kilo. Kalau saya setuju dengan kayak gitu. Tingginya harga minyak kita memicu kenaikan harga minyak goreng kemasan. Kini kisaran harga minyak goreng kemasan Rp19.000 hingga Rp21.000 per liternya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Aturan pembelian minyak kita dengan KTP disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sidak pasar di Surabaya, Jawa Timur, Senin kemarin. Kebijakan itu diambil agar pembelian minyak kita tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Pihaknya juga akan menambah pasokan minyak kita menjadi 450.000 liter per bulan agar kebutuhan minyak goreng kembali terpenuhi. Kami tadi minggu lalu juga sudah, mudah-mudahan 2 minggu ini bisa kita atasi. 1, kita jualan online nggak boleh lagi, karena kalau online nanti borong, belinya bisa 10.000 liter, nah kan repot kita. Ya, jadi sekarang akan diutamakan ke pasar dan belinya harus pakai KTP kayak dulu lagi, agar nggak satu orang tak memborong jual lagi. Tadi kan ibu tadi beli dari perantara, berarti ada yang borong, ada yang menguasai, harga dinaikkan, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi nanti kita KTP berlaku lagi dan online pasar-pasar modern kita kurangi, kita akan masuk ke pasar rakyat lagi, ke pasar-pasar seperti ini. Yang kedua, jatahnya ditambah. Dulu 300.000 ton 1 bulan, sekarang dinaikkan menjadi 450.000 ton 1 bulan, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan minyak kita seminggu mendatang di pasar-pasar sudah beredar lagi.